Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kalian diberi kesehatan berupa sehat jasmani maupun rohani. Terima kasih, kita bertemu lagi untuk kegiatan belajar mengajar dalam keadaan daring. Dalam pandemi ini kita terus menerapkan yaitu 3M. Yang pertama, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Yang kedua, memakai masker, dan yang ketiga, menjaga jarak. Oke, dalam pertemuan kali ini kita belajar bersama materi KN1 kelas 7. Dalam materi KN1 ini kalian perlu ketahui untuk membuka belajar bersama. Mari kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja dalam materi ini kita perkenalkan tentang bab pertama Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam bab Ahlussunnah wal Jamaah kalian perlu ketahui tentang kompetensi dasarnya, yaitu di sini ada 1.1. Satu di situ adalah kompetensi inti yang isinya yaitu dalam ranah religius, meyakini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. 2.1 menunjukkan sikap jujur, toleransi, tanggung jawab, peduli melalui akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kompetensi dasarnya yang ketiga, keterampilan. 3.1 menjelaskan Ahlussunnah wal Jamaah. 4.1 kalian harus menghafal hadis yang menunjukkan landasan konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam kompetensi dasar kita sudah jelaskan. Selanjutnya kita tentang pengertian Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut bahasa, kata ahlun adalah golongan atau keluarga. Kata as-sunnah adalah apa saja yang datang dari Rasulullah SAW, baik perkataan atau qauliyah, perbuatan dinamakan fi'liyah, dan ketetapan dinamakan takririah. Selanjutnya yang ketiga, kata al-jamaah. Kata al-jamaah di sini disebut atau kumpulan atau kelompok yang kepada para sahabat Nabi, terutama Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya, kata Ahlussunnah wal Jamaah menurut istilah adalah golongan yang berpegang teguh pada ajaran Rasulullah SAW dan tuntunan para sahabat. Kata istilah Ahlussunnah wal Jamaah oleh sebagian banyak para ahli diambil dari hadis Nabi SAW yang menerangkan akan terpecahnya umat Islam menjadi 73 golongan. Setelah menurut istilah kita ketahui, kita tahu tentang hadisnya. Di sini hadisnya berbunyi dari hadis riwayat Tirmidzi an Abdullah bin Amrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil hadwan na'li bin na'li hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyah lakana fi ummati may yasna'u dzalika wa inna bani Israil tafarraqat ala tintaini wa sab'ina millah wa taftariqu ummati ala salati wa sab'ina millah kulluhum finnari illa millata wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi.
Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh akan terjadi pada umatku apa yang telah terjadi pada umat Bani Israel sedikit demi sedikit, sehingga jika ada di antara mereka Bani Israel yang menyetubuhi ibunya secara terang-terangan, maka niscaya akan ada pada umatku yang mengerjakan itu. Dan sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 72 golongan, semuanya di neraka kecuali satu golongan saja, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan yang semuanya di neraka kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang menetapi jalanku dan para sahabatku berada di atasnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Itu adalah hadis yang menerangkan terpecahnya umat menjadi 73 golongan. Kita lanjutkan tentang paham Ahlus Sunnah wal Jamaah sejatinya merupakan metode pemikiran manhaj al-fikr yang sudah berlangsung dan terus dipeluk diyakini sejak zaman Rasulullah SAW masih hidup dan para sahabatnya. Nah, paham ini terus-menerus menjadi paradigma pemikiran umat Islam setelahnya yang masih mengikuti tuntunan hidup yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Nah, paham ini merupakan ajaran Islam murni yang tidak terkontaminasi oleh doktrin-doktrin apapun. Itu adalah paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita lanjutkan dalam sebutan lain. Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 3. Yang pertama Firqah An-Najiyah, yang artinya golongan yang diselamatkan dari api neraka, yang telah disebut dalam hadis perpecahan umat Islam di atas. Yang kedua adalah Al-Taifah Al-Mansurah, yaitu golongan yang akan ditolong Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan yang ketiga adalah As-Sawat Al-A'zam, artinya adalah golongan mayoritas kaum muslimin. Itu adalah sebutan lain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada 3. Selanjutnya kita tentang ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kegiatan belajar terakhir ini kita kalian mengetahui ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, berpegang teguh pada ajaran Rasulullah dan para sahabat dalam hal akidah dan amaliyah. Dan yang kedua, menjaga kebersamaan jamaah sebagai perwujudan kelompok mayoritas. Dan yang ketiga adalah menerima ijma dan qiyas. Yang keempat yaitu ketundukan para pengaruhnya kepada pemimpin atau imam mereka dan berkomitmen untuk tidak keluar dari segala perintahnya. Dan yang kelima, tidak saling mengkafirkan dan sangat berhati-hati dengan takfir. Yang keenam adalah tidak saling menuduh bid'ah. Itu adalah ciri-ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terima kasih. Demikian materi pertemuan pada pagi hari ini. Untuk lebih jelasnya nanti bisa belajar bersama lewat daring untuk keterangan berikutnya. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi adik-adik semua. Saya cukup sekian. Apabila ada kesilapan dari guru, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.